Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Sulaiman Al-Haji dari Program Studi Teknik Kelautan Angkatan 2025 dari Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM D1125105. Hari ini kita akan membedah sejarah dan evolusi bahasa Toraja, sebuah bahasa warisan dari rumpun Austronesia. Istilah Toraja sendiri berasal dari sebutan suku Bugis, yaitu Toriaja, yang berarti orang dari atas. Bahasa Toraja atau Toraja Sadan ini sangat merefleksikan identitas dan kearifan lokal masyarakat pegunungan di Sulawesi Selatan. Wilayah utama dari penutur bahasa ini mencakup Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Meskipun memiliki variasi dialek, bahasa Toraja punya struktur yang cukup kohesif yang membedakannya dari bahasa Bugis atau Mari kita bedah secara teknis, dimulai dari fonologinya. Bahasa ini punya ciri khas unik yaitu penggunaan hambat glotal atau perkembangan sejarahnya. Bahasa Toraja di bagian utara menunjukkan fenomena hilangnya bunyi velar kuno Y. Contoh evolusi bunyi ini ada pada kata muane, yang berarti laki-laki, yang berasal dari bentuk kuno seperti kita masuk ke morfosintaksis. Struktur pembentukan kata dan kalimatnya sangat kompleks karena penggunaan morfem enklitik pronominal. Morfem ini bersifat bifungsional, mereka bisa berfungsi untuk menandai subjek dari predikat atau subjek dari suatu. Salah satu keunikan tata bahasa yang paling menonjol di sini adalah pronominal doubling atau penggandaan pronominal. Sebagai contoh kalimat, Maten I Arune, secara harfiah artinya adalah, mati dia sang pangeran. Selain itu, bahasa ini menggunakan prefiks hd untuk membentuk kalimat pasif yang sering ditemukan dalam sastra lisan ritual. Masyarakat Toraja tidak sembarangan berbicara, mereka memandang bahasa mereka sebagai sebuah karya seni. Estetikanya didasarkan pada prinsip dipasimuane talang, yaitu bahasa berpasangan seperti dua belahan bambu yang disatukan. Setiap unit kata dalam doa ritual atau kada tominaa, harus memiliki pasangan yang melengkapi secara ritme dan makna. Bahasanya terbagi dua register, kada dipamalo untuk bahasa sehari-hari, dan basa tomina untuk bahasa ritual. Register basa tomina ini secara khusus digunakan dalam upacara adat besar seperti Rambu Solo dan Rambu Tuka. Gaya bahasa ritual ini, sifatnya sangat metaforis dan tidak langsung secara semantik. Makanya, masyarakat awam sering menganggap bahasa ritual ini sebagai sesuatu yang sulit, atau tidak bisa dipahami. Hal ini terjadi karena ada jarak antara apa yang ada di bibir atau puduk, dan apa yang tersimpan di perut atau tambuk. Di ranah sosiokultural, bahasa ini juga menjadi instrumen penanda kelas sosial masyarakat. Thank you. Sebelum kedatangan Belanda, masyarakat Toraja tidak memiliki sistem tulisan alfabetis secara tradisional. Maka dari itu, mereka memandang ukiran atau pasura pada rumah adat tongkonan sebagai bentuk tulisan leluhur mereka. Istilah sura atau uki digunakan untuk menyebut kegiatan menulis, mengukir, atau bahkan mendekorasi. Metafora ukiran sering selaras dengan ucapan ritual, seperti motif bare alo atau matahari bersinar untuk menyebut. Namun di tengah arus modernisasi ini, bahasa Toraja sedang menghadapi tantangan vitalitas dan berada dalam fase pergeseran bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perlahan mulai mendominasi lanskap linguistik di ruang publik. Mari lihat contoh kosakata ritual kada tominaa. Kata ombo berakar pada kosmologi perjalanan menuju akhirat atau puya. Lalu ada kombong mentolino, yang bermakna pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan leluhur. Kata sendana bonga menjadi metafora untuk seorang pemimpin yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Dan kata matua, melambangkan ketahanan dan harmoni dalam pernikahan hingga usia sangat tua. Kesimpulannya, bahasa Toraja adalah sebuah sistem semiotik terintegrasi, di mana bunyi, struktur kalimat, keterikatan yang kuat pada ritual adat dan identitas tongkonan menjadikannya bahasa daerah yang sangat tangguh di tengah modernitas. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.